Perjalanan karir seorang penyanyi dan musisi tidak selalu mudah. Beberapa penyanyi harus memulai karir dari nol, yakni dari menjadi pengamen jalanan. Para penyanyi yang mengawali karir jadi pengamen pernah mengalami himpitan ekonomi. Mengamen pun menjadi salah satu cara untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Tak tanggung-tanggung, beberapa musisi pernah berkeliaran di terminal dan jalanan menajajakan suara merdunya. Bahkan ada yang sempat tidur di emperan toko sampai ditangkap Satpol PP. Siapa saja musisi yang pernah mengamen? Yuk simak informasinya berikut ini yang saya dapat dari berbagai sumber. Perjuangan artis yang kini sudah mencapai kesuksesan tentu tidak mudah. Banyak pengorbanan dalam perjalanan yang mereka lalui. Tak terkecuali band ternama tanah air, The Massive. Band ini sudah terbentuk tanggal 3 Maret tahun 2003, namun mulai aktif di industri musik sejak 2007. Ryan, sang vokalis menceritakan awal The Massive terbentuk. Mereka masih kerap ngamen di bass. Bahkan untuk latihan di studio untuk mengikuti festival band, mereka harus utang kepada pemilik studio. Cerita ini Ryan ungkapkan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya. Postingan itu juga berisi foto personel The Massive saat mulai dikenal masyarakat tahun 2008. Ada yang bilang nama asli dari artis musisi terkenal ini adalah Muhammad Casmali Parli atau dikenal sebagai Charlie Van Houten, merupakan seorang musisi yang dikenal lewat bandnya ST12 yang akhirnya bubar setelah merengkuh kesuksesan. Kemudian bersama salah satu mantan anggota ST12 yakni Pepen Charlie membentuk band baru yang bernama Setia Band. Namun di balik kesuksesannya, Charlie ternyata pernah menjadi pengamen. Charlie biasa mengamen di sekitar stasiun dan jalanan kota Bandung. Sebelum menjadi seorang artis dan terkenal seperti sekarang ini, Via Valen sempat mengalami masa-masa menyedihkan dalam hidupnya. Wanita bernama asli Lydia Octavia yang lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1991 itu memang terlahir dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Sang ayah Arifin sempat menjadi seorang pengamen untuk menghidupi keluarga. Hal itu dilakukannya setelah ia di-PHK dari pabrik tempatnya bekerja. Dari situlah Via akhirnya diam-diam ikut mengamen setelah melihat pekerjaan ayahnya. Ia mengajak kedua adiknya, Mela dan Vinda. Via bahkan sempat terjaring razia Satpol PP Surabaya saat mengamen. Sejak Via usia 4 bulan di kandungan saya ngamen di kampung, acara kampung. Memang susah, saya di-PHK dari pabrik saya ngamen, tapi saya nggak tahu kalau Via ngamen, ketangkap Satpol PP, ujar Arifin. Hidup serba susah, Via juga erap menjadi bahan perundungan teman-teman setnya. Via Valen juga tak pernah ikut wisata karena tak mampu membayar biayanya. Waktu SD awalnya teman-teman kayak jijik sama Via. Via pernah diseret dari ujung sekolah ke ujung sekolah. Dulu kan Via pakai kerudungnya sampai lepas. Dikucilin, teman-teman lagi ngerjain PR, Via disuruh kipasin mereka. Via dulu penakut, dari yang dihina-hina, dipatahkan semangatnya, kata Via Valen. Enggak menyangka dulu hidup susah, kayak mimpi. Dulu kan rumahnya rubuh ketutup lumpur, kata Arifin. Pelantun sayang itu mengaku punya kebanggaan tersendiri bisa bekerja dan menghasilkan uang sejak kecil. Dari kecil usaha untuk punya uang sendiri. Begitu dapat uang, oh jadi seperti ini rasanya menghasilkan uang sendiri, ujar Via Valen. Virgiawan Listanto, terkenal dengan nama panggungnya Iwan Fals, lahir tanggal 3 September tahun 1961, adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda maestro musik di Indonesia. Gaya bermusiknya telah disebut-sebut sebagai pop rock, country, dan folk pop dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an atau eranya Orde Baru di bidang sosial dan politik. Di antara lagu-lagunya, lagu berjudul Bento dan Bongkar menjadi lagu yang fenomenal, bahkan Iwan Fals masuk ke dalam daftar The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Siapa sangka kalau Iwan Fals dulunya pernah menjadi pengamen jalanan di kota Bandung. Didi Kempot.
Didik Prasetyo yang lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1966 yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei tahun 2020, lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, adalah seorang musisi, penyanyi dan pencipta lagu campur sari dan congdut dari Surakarta. Didi Kempot bisa disebut sebagai sang maestronya campur sari. Ia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Hadi Suranto, Ranto Edi Gudel, dikenal sebagai Mbah Ranto, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat, Mami Prakoso. Didi Kempot sebelum terkenal juga pernah menjalani kehidupan sebagai pengamen jalanan. Bisa dibilang dan mungkin kita semua setuju, kalau Didi Kempot adalah bapak campur sari Indonesia. Itulah 5 di antara artis dan musisi Indonesia yang mengawali karirnya sebagai penyanyi jalanan. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa pukul loncengnya. Mohon dukungannya agar supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih.